rahim. 2. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. 3. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Terus? Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. 5. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. 6. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. 7. Kita bahas. Karena masih ada yang mau lewat. Siapa yang mau lewat? Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Baru saja Mas Akbar mensiasatinya bahwa penciptaan manusia juga 7 tahap. Betul. Diulang lagi, pemirsa, pendengarkan sama-sama. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. 1. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. 2, Mas Andi, catat. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. 3. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. 4. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. 5. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. 6. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. 7, pemirsa. Manusia, 7 tahap. Adakah Mas Akbar juga membaca 7 tetapi bukan di manusia? Apa kira-kira yang pernah dibaca? 7 kalau nggak salah saya ingat tuh 7 ayat atau 7 tanda. Sudah? Surat. Sudah? Bentuk realnya? Nanti kita bahas yang 7 ayat. Langit, bumi. Ya, langit dan bumi. Langit dan bumi sudah pernah dibaca? Sudah pernah. Berarti ada 7 langit. 7 langit. Dan 7 bumi. 7 bumi. Saya boleh baca ayatnya? Boleh, boleh. Pendengarkan pemirsa. 65:12. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Tahan. Berarti bumi ada 7. 7 tingkatan. Langit juga ada 7. Bisa nggak 7 itu saya artikan bahwa yang pertama itu tanah, air, ya, kemudian kayu, batu, besi, api, gas. Oke. Bisa? Bisa. Berarti kalau bumi ada 7, langit ada 7. Bisa nggak saya artikan 7 itu adalah atmosfer? Ayo, anak muda harus tahu dong. Apalagi? Stratosfer. Stratosfer, apalagi? Termosfer. Termosfer. Mesosfer. Mesosfer. Ionosfer. Ionosfer. Hidrosfer. Hidrosfer. Dan eksosfer. Nah, ini eksos nih, yang di atas nih. Yang paling atas, ada 7. IT. Timbulnya frekuensi, jaringan, apapun namanya, dalam konteks IT. Di atas itu ada satelit. Ya, yang sampai saat ini dia tidak akan pernah jatuh. Karena di atas sudah diatur oleh Allah sebelum Allah menciptakan, dikonsep bahwa itu hampa udara. Yang ini sudah nol, tidak akan ada lagi satu beban yang menjadi magnet bumi. Ya. Sehingga satelit-satelit itu sampai hari ini tetap berada di atas, tidak akan pernah jatuh. Setelah di bawah, sampai di atas, berhenti dia. Apakah ini kemudian dicantolin untuk ke bumi? Ya, kalau secara teknologinya ya. Seperti itu. Ya. Apakah ini yang dimaksud dengan internet? Adalah sebuah ruang milik Allah, milik Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kemudian manusia boleh memanfaatkan, lalu kemudian terciptalah suatu pemikiran, menaruh sesuatu di sini, lalu kemudian jaringannya dibawa ke bumi, sehingga tinju di Amerika, keringatnya bisa dilihat dari sini. Ya. Sakti luar biasa. Oke. Ilmu teknologi, ya, IT, tingkat tinggi, luar biasa saktinya. Sampai sini oke. Nah itulah kemudian dipakai oleh manusia. Maka internet itu hanya
itu sebetulnya milik Allah. Sarana. Sarana. Harusnya bayarnya ke Allah. Harusnya. Harusnya. Tetapi bayar ke pemilik ini. Makanya jangan ke provider. Maka silakan pemirsa untuk membayar ke provider. Tapi ruang itu milik Allah. Kalau itu nggak ada, satelit tidak akan bisa bekerja. Jatuh kembali dan jatuh kembali. Maka Quran ini diperlukan untuk keseimbangan itu. Teknologi dan perbuatan sosial. Maka yang sudah beruntung di dunia internet, jangan lupa fakir miskin. Ya. Saya kembali ke Mas Andi. 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Saya melihatnya sebuah sistem. Anda sebagai orang ahli ahli teknologi, apa itu? IT bisa. Ya, IT. Untuk membuat sebuah atau apapun dalam kaitan IT, betulkah juga ada 7 sistem? Karena ini dari Allah. 7 ayat itu 7 tanda yang dipakai dimanapun pada lini kehidupan. Ya. Coba, tolong dijelaskan membangun IT itu bagaimana? Ini sangat luar biasa nih, Cak. Artinya saya juga baru tahu. Baru tahu hari ini? Baru tahu sekarang. Luar biasa. Oke. Di IT Pemirsa juga, dengarkan, di IT juga? Di IT juga sama, ada 7 tahapan juga. 7 tahapan? Ya. Apa yang pertama? Yang pertama itu fisik. Jadi kalau di IT itu disebutnya 7 OC layer. 7 OC layer. Ya. Yang pertama fisik. Yang pertama itu fisik. Yang kedua? Data. Kemudian network. Kemudian transmisi. Kemudian sesional. Presentation. Aplikasi. Ya. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini prosesnya baru jadi sebuah aplikasi. Ya. Berarti 7 adalah, atau yang ke-7 adalah sebuah ranah hasil kesuksesan. Ya. Dari sebuah produk IT yang bisa kita nikmati sekarang itu hasilnya. Dengan 7 tahap. Yang ke-7-nya itu sudah dalam bentuk aplikasi. Kalau salah satu di antara 7 ini ada yang bermasalah, jadikah semuanya? Jadi, tapi akan bermasalah juga. Akan bermasalah. Artinya 7 ayat yang dibaca diulang-ulang bisa nggak diartikan wujudnya adalah sebuah sistem dimanapun lini manusia berada. Boleh gitu-gitu. Tadi manusia 7. Ya. Langit 7. Ya. Bumi 7. Ya. Terus IT 7. Sama, 7 tahap juga. Orang hamil aja 7. 7 bulan. Oh iya. 7 bulan. Bukan 9 bulan, Cak. 7 bulan dengan 8 bulan lebih tua yang 7. 8 muda lagi. Enggak kan ada istilah 7 bulan. Nah, itu maksudnya. 7 bulanan. Gitu loh. Terus 7. Nah, dengar ada 7 turunan. Ada 7 turunan. Ya, 7 turunan. 7 turunan. Terus ada lagi, pernah dengar Mas Ayub? Saya pusing 7 keliling, Kak. Pemirsa, ternyata 7 ini luar biasa pemirsa. Makanya hari ini mungkin satu-satunya yang membahas tentang 7 ayat TVRI. Gitu pemirsa. Nah, 7 keliling. Pusing 7 keliling. Pernah dengar nggak? Sampai nanti. Ya. Diharapkan oleh seseorang, aku nanti berusaha punya menantu yang punya 7 tingkat rumah. 7 keturunan coba. 7 ikan dulu ada tuh. 7 tingkat. Gedong magrong. Susun pitu. Lupa ini. Lupa itu adalah sistem yang Allah berikan buat manusia. Jadi semuanya 7. Jadi banyak ya 7 tanda itu. Semuanya 7. Berarti kita harus buka. Gitu, boleh. Kita harus bongkar. Kenapa kemudian Allah membuat sistem 7 ini? 7 hari juga ada. 7 hari. Apa-apa coba? Ayo. 7 hari. Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu. Minggu. Sukses. Istirahat. Coba 7 apa lagi? Masih ingat? Pemirsa, di rumah masing-masing kita mulai berpikir, 7 itu apa saja? Ada 7 langit, ada 7 bumi, ada 7 proses kehidupan pembuatan manusia, ada pusing 7 keliling, ada 7 keturunan, ada 7 bulan, 7 hari, ada semua. Pemirsa,
ada lagi yang ketujuh. Apa? Penciptaan alam semesta yang sudah menjadi grand design Tuhan. Oh iya betul. Itu yang pertama konsep. Yang kedua energi. Yang ketiga planet. Yang keempat flora. Yang kelima fauna. Yang keenam manusia. Kemudian yang ketujuh Allah bersemayam di atas ars. Berarti selesailah sebuah penciptaan. Maka pemirsa harus kita bahas. Tapi sayang ada yang melewat. Siapa itu? Ramadan yang menyatukan. Gabung kembali pemirsa di Ramadan yang menyatukan dengan 7 ayat yang dibaca diulang-ulang, atau 7 sistem, atau 7 apapun di muka bumi ini mempunyai rujukan 7 karena grand design-nya 7. Kembali pertanyaan anak muda, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu menurut anak muda ini Al-Fatihah. Ya. Menurut apa yang didengar? Menurut Al-Quran itu sendiri yang saya baca. 7 ayat yang dibaca ulang-ulang itu diartikan oleh Mas Akbar itu tadi apa? Awalnya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Emang Al-Fatihah ada berapa ayatnya? Ada 7. Coba kita baca Al-Fatihah 7 ayat. Silakan dari awal bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 itu 7 ayat ya? Ya. 7 ayat yang kemudian diartikan Al-Fatihah sebagai sebuah semangat. Maka semangat kita harus kita ulang-ulang. Maka Al-Fatihah bisa dibaca di mana saja, di tempat perkawinan, di orang yang sedang kesusahan, di pembukaan gedung, di pembangunan dimulainya gedung. Luar biasa. 7 ayat yang dibaca diulang-ulang dengan semangat Al-Fatihah. Tapi setelah Al-Fatihah apa yang harus kita lakukan agar supaya 7 ayat itu terbukti? Kenapa pemirsa? Kebenaran itu bisa diakui sebagai kebenaran yang hakiki kalau ada wujudnya dan ada barangnya, atau kebenaran adalah bukti. Sekali lagi, kebenaran adalah bukti. Al-Quran adalah kebenaran yang harus ada buktinya, yang kemudian sampai Allah menyampaikan kamu harus ainul yakin. 69 ayat 51. Kita buktikan, Mas Akbar, apa itu Al-Quran? Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Sesungguhnya benar-benar kebenaran yang diyakini, mentok. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan, harus dibuktikan. Ketika orang mampu membuktikan Al-Quran, maka mereka semakin yakin. Iya. Ada yang masih diawang-awang, ya namanya juga belajar. Tapi diharapkan setelah diawang-awang kemudian menjadi bukti. Kenapa? Al-Quran itu harus ada unsur bayinah. Surah 2, 185. Silakan bahasa Arabnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. sekarang ini pemirsa maksudnya, lanjut. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Satu. Terus? Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Bayinah, wujud daripada teori. Terus? Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara hak dan batil. Berarti pemirsa, kita baru mengetahui sebuah kesalahan. Mana hak, mana batil, setelah kita tahu wujudnya. Wujud ini agar supaya sempurna, kita harus tahu petunjuknya. Maka ada 3 fungsi Quran yang ini saling berkaitan, yaitu sebagai hutan petunjuk, rambu, bayinah, wujud barang yang menjadi petunjuk itu, dan baru ketahuan yang mana yang benar. Oke, Mas Akbar. Ya. Quran sebagai hutan, petunjuk atau rambu. Kalau saya katakan bahwa Quran itu sebagai rambu ibarat di sebuah jalan tol, lalu kemudian di sana ada panah kanan ke Bogor, misal, kiri ke Jakarta. Ketika Mas Akbar bawa mobil melihat rambu itu sudah bayina, sudah wujud barangnya, apa masih sebagai Petunjuk. Baru petunjuk ya? Baru petunjuk. Belum ada barangnya? Belum. Sepakat? Sepakat. Nah, bagaimana caranya petunjuk itu menjadi barang sehingga kita bisa memisahkan hak dan batil? Harus sampai dulu Ke Bogor atau ke Jakarta dulu. berarti Ke tempat tujuan. pemirsa, yang namanya hutan itu baru petunjuk. Baru arah panah kanan. Bogor, kiri, Jakarta. Belum tahu barangnya. Tapi sudah terima kasih, pemirsa. Kita nggak kebablasan. Sudah banyak yang kebablasan. Kita berhenti. Berarti kita harus masuk ke Kota Bogor. Ya. Apa tanda Kota Bogor? Ada monumen atau Apa? Yang paling penting, monumen. apa ya kalau di Bogor Apa? itu? Di Bogor apa? Apa sih monumen? Ayo. Bogor ada Kota Tugu Raya. Kujang. Tugu Kujang, ya betul. Ya, betul. orang ada Sulawesi. kebun raya. Maklum lah orang Sulawesi. Malum, Ja. Oke. Ya. Berarti di Bogor ada Tugu Kujang. Jakarta Ada Monas. Monas. Berarti setelah masuk Kota Bogor, kita tahu ciri-ciri Bogor itu Kujang. Iya. Begitu masuk ke Jakarta, ciri Jakarta, Monas. berarti harus masuk ke kota nggak? No, harus dong. Harus tahu wujudnya nggak? Harus dong. Harus tahu barangnya tidak? Harus. Baru kita membuktikan dan mengatakan benar salah. Setelah tahu barangnya, setelah tahu wujudnya, maka Furqan itu akan kelihatan jelas pemirsa. Kalau sudah ada barangnya, Berarti harus dibuktikan dulu ya. kan nggak enak ngomongnya begini. Oh, gitu. Ya. Nggak enak Iya, kita iya. ngomong. Baca Quran harus dibuktikan barangnya. Lo jangan baca aja. Tapi bagus lah. Sudah mengurangi dosa daripada lo ngerasain orang. Iya. Habis dibaca dibuktikan barangnya. Gitu. Sampai sini sepakat ya? Sepakat. Berarti kalau nggak dibuktikan bagaimana itu? Ya. Kalau Ya, tidak masih cuma membaca Quran. Oh gitu. Kalau membuktikan menjadi pelaku ayat. Nah, Mas Akbar hanya ingin sebagai pembaca Quran, apa juga ingin menjadi pelaku ayat? Ya jelas menjadi pelaku ayat. Tapi diawali dengan baca Quran. Iya betul. Sepakat. Sepakat. Tadi ketika Al-Quran mengatakan 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Iya. Gitu ya? Iya betul. Lalu kemudian sekarang Mas Andi, setelah mengetahui bahwa, loh, kok ada 7? Kemudian dikonversikan dengan sebuah temuan yang di lapangan sebagai wujud. Ternyata IT pun ya membutuhkan 7 tahapan. Ya. Sehingga yang terakhir jadilah sebuah aplikasi. Lebih yakin tidak dengan Al-Quran?
Lebih yakin, Cak. Karena Setelah dibuktikan Barangnya. barangnya, aplikasinya jadi. aplikasinya jadi. Berarti boleh nggak saya katakan Mas Andi bahwa Al-Quran itu baru kelihatan betul-betul luar biasa ketika kita buktikan barangnya. Ya. Boleh nggak dibilang gitu? Ya. Nah, Anda membuktikan barang itu bahwa ternyata membangun rancangan sebuah IT ini harus ada 7. Ya, Ya. gitu. Ada 7 langkah. Berarti penemuan ini atau bisa saya katakan ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan kan itu? Ya, benar, Cak. Adalah sebuah alat untuk lebih meyakinkan Mas Andi tentang adanya Tuhan. Benar sekali, Cak. Benar. Benar sekali, Cak. Merinding nggak? Sangat merinding Sangat sekarang. merinding. Bahwa Karena ternyata setelah diketahui 7 ayat atau teori hudan petunjuk ini dibuktikan ke lapangan, ternyata matching. Luar biasa nggak? ya, Luar biasa. saya merinding karena 7 yang diulang-ulang yang lain saya belum ngerti nih, Cak. Sementara Yang di 7 bidang tahapan Quran ini saya kerjakan udah lebih dari 10 tahun, Cak. Subhanallah. Jadi karena baru tahu artinya Baru hari ini tahu. baru sekali, Cak. Baru sekali. Baru sekali. Oke, pemirsa, seorang Andi baru mengetahui di Al-Quran ada 7 tahapan ilmu apapun, termasuk di bidangnya, yaitu IT. Itu semua harus dibuktikan pakai ilmu pengetahuan. Maka sampai Allah berfirman, kalau ingin meyakini dan daripada kamu berbantah-bantah dengan tentang ketuhanan, harus punya ilmu pengetahuan. Sehingga kita semakin yakin adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya bacakan ayatnya? Tapi sebelum saya baca, saya tanya dulu. Yakinkah sekarang Anda setelah menemukan ini? Yakin, sangat yakin. Dari dulunya yakin tapi sekarang lebih? Dulu yakin, tapi belum tahu Ya. bahwa di Quran ternyata Ya. sama konsepnya. Berarti dulu yakin Jakarta itu ada, Ada. tapi hari ini melihat Monasnya. Ya, benar, Cak. Gitu. Benar. Dulu yakin Bogor itu ada, hari ini melihat Kujangnya. Ya. Jadi dulu bisa nggak masih yakin, sekedar yakin saja, tapi hari ini sudah ainul yakin. Dibuktikan dengan ain. Ya. Ya. Lebih yakinkah? Lebih yakin. Bahwa ilmu pengetahuan itu membawa manusia lebih yakin adanya Tuhan? Ya, benar. Yakin? Yakin. 22 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, Yes. tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang bercahaya. Jadi ketika kita bicara Tuhan, kita bicara Allah, yang harus kita kedepankan ada 3, gitu ya? Ya betul. Yaitu ilmu pengetahuan, petunjuk langsung dari Allah akibat perbuatan, dan wahyu. Nah di sini sudah ada wahyu yang dikonversi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Sudah yakinkah Anda adanya Allah? Yakin. 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 Apalagi dapat petunjuk akibat sebuah perbuatan baik. Ya. Maukah Mas Andi setelah selesai di acara ini kita berbuat baik bersama-sama agar petunjuk datang lebih dahsyat dari sekedar kedua pembuktian ini? Mau? Sangat mau, Cak. Sangat mau. Yakin nggak bahwa berbuat baik itu akan bakal mendapat petunjuk dengan 3 ayat Yakin. tadi? Yakin. Yakin. Kalau sampean mencoba untuk menemukan ilmu pengetahuan dan belajar Quran, tapi kalau perbuatannya jelek, rusak kembali nggak? Hancur lagi nggak? Rusak, Cak. Boleh nggak saya katakan ilmu itu atau petunjuk datang setelah berbuat baik? Boleh? Iya. Boleh. Boleh. Yakin? Pastinya. Sudah pernah baca? Sudah. Tapi nggak tahu ayat. Ya lupa saya. Perasaan kok nggak tahu ayat mulu sih? Saya kan bukan mubalik, Kak. Yes, oke. Saya bukan mubalik. Bukan seorang mubalik, tidak hafal ayat, Ya, tapi saya pernah. tetapi meyakini. Ini semua disebabkan oleh majunya sebuah alat informasi atau Teknologi teknologi. informasi. Iya. Sehingga Quran dibaca di mana-mana. Ya. Bisa disakuin setiap saat di tempat-tempat yang suci. Kita baca. Tapi boleh nggak ada saya bertanya nih? sama Nanti Cak? dulu belum dibaca ya. Oh, iya, 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 Anak oke. muda nggak boleh buru-buru. Saya jadi penasaran masalahnya. Oke, Oke, tidak ada siap, masalah pemirsa, penasaran yang baik. Ya, baca surat 684.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Berarti kalau tiap hari berbuat baik dapat balasan dari Allah sebagai petunjuk. Maka ilmu pengetahuan, petunjuk, dan wahyu ketika jadi satu, luar biasa nggak? Luar biasa. Boleh nggak saya menghimbau kepada pengusaha dan juga IT bahwa setelah selesai nanti ada untung ya yang kita raup. Ojo lali dipakai berbuat baik. Kenapa? Tanpa perbuatan baik itu mentok sampai di situ. Sedangkan ilmu ini terus bagaikan 7 laut hingga keringnya. Dan pohon dijadikan pena, lautan tidak akan pernah habis untuk menulis kalam Allah. Wah, luar biasa pemirsa, subhanallah. Kalau anak muda-muda begini semua. Kita baca surat 31 ayat 27. Sabar. Karena ada yang mau lewat. Siapkan dulu 3721 biar dicatat oleh sahabat-sahabatku dan guru-guruku di Indonesia ini. Sebentar. Ada yang mau lewat, sabar. Siapa yang mau lewat? Tuh. Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Menyatukannya dengan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Pemirsa, namanya juga orang biasa. Ana basarum mislukum, aku manusia seperti kamu. Salah tadi saya sampaikan. Yang pertama 31 ayat 27. Loh, yang kedua 37 ayat 31. Ya, yang benar 31, 27. Oh, ya namanya juga manusia ada lupanya. Pemirsa, tidak ada yang sakti pemirsa. 3127. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Luar biasa. Sampai Allah memberikan perumpamaan buat kita. 7 laut jadi tinta hingga keringnya. Masih ditambah lagi 7 juga. Oh, 7 juga ya? 7 juga. Saya baru saking seriusnya pemirsa. Ternyata 7 juga. 7 laut. Ya, subhanallah. Artinya begitu banyaknya dan gak pernah ada habisnya pemirsa ilmu Allah. Maka diperlukan penemuan baru. Gitu loh. Mas Andi yakin gak IT itu mentok di sini? Mentok enggak, Cak? Enggak. Pasti akan berkembang terus. Masih berkembang terus. Mungkin gak ke depan masih ada sebuah penemuan-penemuan baru yang bukan di zaman kita? Bukan mungkin lagi mungkin, Cak. Bukan mungkin lagi. Udah. Bisa jadi cucu kita yang menemukan yang lebih dahsyat daripada kita. Maka kita boleh nggak sombong? Boleh nggak sombong? Enggak dong. Enggak boleh. Nggak boleh. Berarti kita menemukan hari ini bukan final. Sepakat? Bukan final. Masih ada satu pembaruan ilmu akibat apa? Perbuatan baik. Gitu petunjuk maksudnya. Maka berbuat baiklah kalian berdua sebagai anak muda ini untuk bakal ke depan menemukan ilmu yang lebih baru. Oke. Siapa pemirsa? Kalau ilmu mentok di sini, anak cucu kita tidak dapat tambahan. Terus anak cucu kita bekerja apa pemirsa? Maka Allah sampaikan ada sebuah ranah yang Allah sampaikan
nanti kamu akan mendengar kebenaran Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Gitu. Berarti nanti ada waktu terus kebenaran Al-Quran akan jalan. Artinya timbul penemuan